bab yang berjudul penerapan budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas modul 1. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga meskipun Bapak Ibu guru sekarang belum menjadi guru penggerak, tapi harapannya sekolah kita diawali dari Bapak Ibu semua akan bisa menggerakkan bersama-sama menjadi lebih maju lagi. Nah, bagaimana kabarnya Pak Ibu? Baik. Nah, Bapak Ibu, ya, di sini nanti ada beberapa hal penting. Harapannya Bapak Ibu nanti bisa mengambil beberapa makna penting dari apa yang saya paparkan di sini, sehingga budaya positif senantiasa semakin meningkat di sekolahan kita bersama. Kita langsung saja Pak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bicara masalah budaya positif, ada beberapa orang mengatakan bahwa sekolah merupakan sebuah lahan, sebuah tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, sehingga sebagai seorang guru atau seorang petani dalam hal tersebut, kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi putra putri kita di sekolah. Artinya di sini Pak Ibu, kalau seorang petani itu ingin mendapatkan hasil panen yang bagus, tentunya lahan itu harus diolah dengan cara yang baik. Sama Pak Ibu, kalau kita jadi seorang guru ingin putra putri kita jadi generasi yang terbaik, maka menangani putra putri kita juga dengan cara yang terbaik. Nah, di sini Pak Ibu, sebagai seorang guru tentunya kita punya tanggung jawab untuk menangani putra putri kita sebaik-baiknya, saling mendukung, saling belajar, dan saling bersama. Tentunya di sini tidak hanya para peserta didik dengan baik guru, tapi juga warga sekolah. Warga sekolah di sini ada ibu kantin dan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Dengan adanya hal tersebut, maka terciptalah kebiasaan bisa baik yang akan tumbuh menjadi karakter dari warga sekolah yang mencerminkan budaya positif. Jadi kalau sekarang sekolah kita itu sudah punya budaya positif, alangkah baiknya tidak hanya dipertahankan saja, tapi juga ditingkatkan di bagian yang lain. Semakin banyak kita membekali putra putri kita dengan beraneka ragam beraneka ragam keahlian, karakteristik, maka semakin besar pula bekal yang mereka dapatkan ketika nanti mereka terjun di masyarakat. Karena ketika nanti mereka di masyarakat, mereka tidak hanya butuh bekal ketika masa kuliah, ketika masa SMA, tapi juga diawali dari jenjang pendidikan yang paling bawah. Itu akan berdampak atau berefek besar ketika mereka terjun di masyarakat. Meskipun mereka di sini hanya 3 tahun, tapi alangkah baiknya selama 3 tahun itu kita bisa membekali hal penting terhadap para peserta didik. Bapak Ibu, bicara yang pertama masalah perubahan paradigma. Nah,
kemajuan perlahan. Sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Yang kedua, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Jadi kalau ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Itu berarti motivasi dari jalan baru. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, misalnya sekarang kita akan praktekkan. Ya. Coba Umar di depan. Umar tangannya dikepalkan. Nah, sekarang misalnya Bu Wahyu minta Umar supaya tangannya dibuka. Nah, ketika Bu Wahyu minta Umar tangannya dibuka, kira-kira apa yang dipikirkan Umar? Oke, Umar mengatakan kok perintah diminta untuk buka gitu. Oke, minta. Nah, kalau kita coba dari Umar juga bisa. Oke, ada perintah untuk membuka. Nah, Bapak Ibu, ketika ada teman kita meminta supaya tangan itu dibuka, ya kan? Kemudian kita membuka, artinya di situ, oh ternyata Umar itu kurang ajar. Ya, ketika diminta sesuatu dia pasti akan memberi. Ada orang yang karena dia ini mukanya sangat rahasia, meskipun diminta membuka sampai di udah dia nah sampai di titik dia tidak mau membuka sekarang. Alasannya apa? Alasannya yang tahu adalah orang yang tidak mau membuka. Nah kita bagaimana? Ya jangan dipaksa. Ya, kita harus memahami bahwa setiap orang itu punya karakteristik berbeda. Tapi Umar kita buka, kemudian ada lagi yang sulit dibuka karena terlalu merahasiakan sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, kita nggak usah maksa, kita pahamin oh si A ini si B ini. Nah disitulah Bapak Ibu, di sini kita ada yang namanya teori kontrol. Artinya apa? Sebenarnya itu Bapak Ibu guru di lapangan tidak bisa mengontrol peserta didik. Sebenarnya tidak bisa. Andaikan bisa mungkin instruksinya ada yang ikhlas, ada yang tidak. Artinya ketika anak itu diminta berbuat, diminta untuk berbuat perbuatan dunia seperti ini, ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang ramai, ada yang memperhatikan. Kalau yang ramai, kalau yang perhatian kita paham tadi seperti ini pasti anak baik-baik, ya kan? Yang mau belajar dengan baik. Oh, si C ini ramai sekali. Diulang-ulangnya ramai, ya. Itu artinya karakteristiknya memang seperti itu. Tinggal kita bagaimana mencari cara untuk mengontrol anak-anak yang karakteristiknya agak unik seperti itu. Itu namanya teori kontrol. Ya. Nah, baru teori kontrol yang pertama itu adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Tapi ada yang membuka dan menutup, jadi kebutuhannya berbeda. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ketika kita itu membuka kepala tangan, mungkin si A mengatakan Umar seperti ini, mungkin si B mengatakan Umar seperti ini, berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika tangan ditutup sulit dibuka, pasti dia punya tujuan tersendiri. Ketika dia terbuka, dia juga punya tujuan tersendiri. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Jadi kalau sudah tangannya tertutup, ya jangan dipaksa, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
kalau ada anak yang sulit untuk membuka kepala tangannya atau temannya kepala tangannya, kita cari solusi-solusi yang inovatif, tapi yang sifatnya tidak memaksa. Itu misalnya angel ya jangan dipaksa ya, kita cari yang lain. Kemudian punya alasan tersendiri. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang-menang. Menang-menang di sini win-win solution ya. Jangan sampai ada yang kalah, ada yang menang. Dua-duanya harus menang. Ketika si A minta si B tangannya dibuka, kok si B tidak mau, ya sudah selesai, jangan dipaksa. Itu artinya si A menang, si B menang. Itu Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma. Ya, jadi sekarang kita harus berpikir jangan memaksakan apa yang menjadi hak orang lain. Coba bagaimana misalnya kita memaksa untuk kebaikan, boleh Pak Ibu, tapi dengan cara yang halus, jangan cara yang kasar. Ya, cuma kalau kita dapatkan perbuatannya, tapi kita tidak dapatkan hatinya, ya, tidak ikhlas, nanti tidak membawa berkah. Itu untuk perubahan paradigma Pak Ibu. Jadi mulai sekarang kita berusaha melihat dua sisi, tidak hanya dari sisi kita, tapi juga dari sisi orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Apakah itu pembangkit, rekan Bapak Ibu guru, kemudian pengawas, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Makna disiplin positif: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita akan menjadi seorang yang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kira-kira orang-orang seperti apa yang nilai-nilai dari ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kalau sekarang dalam tujuan pendidikan nasional yaitu nilai-nilai kebajikan universal itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan bagaimana caranya supaya anak didik kita itu ketika mereka terjun di masyarakat, mereka sudah mendapatkan bekal profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bergotong royong. Maksudnya dia sekolah di sini, ya jangan sampai apa istilahnya menghilangkan nilai-nilai kegotong royongan bagi peserta didiknya. Yang kedua, kreatif. Mari bersama-sama Ibu ya ketika mengajar di kelas, ketika mengadakan kegiatan di sekolah, muaranya itu untuk menciptakan kreativitas pada peserta didiknya. Kemudian bernalar kritis. Kalau misal saya itu ketika mengajar di kelas tentunya sudah berusaha supaya anak itu berpikir kritis atau wajar terhadap mata pelajaran yang mereka pelajari sehari-hari. Kemudian mandiri. Mandiri ini merupakan karakteristik yang mungkin agak berat ya Bu, tapi kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana anak itu berani bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, sadar dengan kebutuhannya sendiri. Kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sangat penting ya Bu. Dan sepertinya setelah kita sudah optimal, ya, tinggal kita pertahankan. Kemudian yang terakhir berkebinekaan global. Sekolah kita adalah sekolah negeri, otomatis sekolah nasional ya Bu. Tentunya di sini
kita tidak memandang ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Semua kita hargai bersama, ya, berkebinekaan. Itu untuk disiplin positif, ya. Kemudian yang berikutnya, Pak Ibu, bicara masalah motivasi perilaku manusia. Ada beberapa teori mengatakan bahwa perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Artinya di sini seseorang senantiasa takut dengan yang namanya hukuman karena merasa tidak nyaman sanksi atau hukuman. Yang kedua, perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ibaratnya dia mau bekerjasama karena mengharapkan sesuatu. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kalau yang ketiga ini, Pak Ibu, ya, meskipun dia tidak diperintah, meskipun dia tidak diminta, meskipun tidak ada hukuman atau sanksi, dia sadar sendiri akan tanggung jawab. Ini yang ketiga, Pak. Ini perilaku manusia yang ketiga ini sangat baik sekali. Tentunya ini harapan kita supaya peserta didik kita juga menjadi perilaku manusia yang ketiga. Meskipun kadang ketika mereka berada di sekolahan, ada juga beberapa yang tertib karena khawatir mendapatkan hukuman atau sanksi. Hampir semua sekolah seperti itu, tidak semuanya di perilaku yang ketiga. Pasti ada yang perilaku yang apa. Tapi yang penting, Pak Ibu, kita sudah melakukan yang terbaik. Semoga kedepannya setelah kita mayoritas berada di pilihan ketiga, bukan pilihan pertama. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk percaya kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, yang namanya guru itu seperti seorang artis, seorang aktor, bisa marah, bisa halus, ya kan? Bisa guyon dan sebagainya. Tinggal posisinya atau suasananya seperti apa. Di sini saya tidak melarang Pak Ibu untuk marah, jelasnya tidak, ya. Tapi utamakan dulu dengan cara yang persuasif atau halus. Kalau tidak bisa diberikan dengan cara yang halus, baru ditangani khusus. Itu Pak Ibu. Penanganan khusus bagaimana, Pak? Misalnya ditangani oleh wali kelasnya. Ketika dia berulang di guru mapel, maka ditangani khusus di wali kelas. Wali kelas tidak bisa, baru ke guru BK. Guru BK tidak bisa, baru ke siswa. Nanti guru terakhir kepala sekolah, ya kan itu. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, Pak. 5 kebutuhan dasar. Kita di sini akan pelajari apa istilahnya perilaku dasar dari peserta didik. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia hidup untuk bertahan hidup. Benar apa salah, Pak? Benar ya? Untuk manusia hidup untuk makan, ya. Untuk bertahan. Yang namanya bertahan itu membutuhkan apa saja? 1, kesehatan. 2, makanan, rumah, dan keturunan. Ya. Bapak Ibu, misalnya ada peserta didik kita
yang mencuri makanan dari bekal temannya. Setelah kita tanya, jawabnya apa? Pak, saya lapar karena tadi pagi belum sarapan. Artinya apa? Peserta itu sudah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan bertahan, dan kita harus memahami pencurian makanan tersebut secara tidak langsung tidak dilakukan oleh anak didik tersebut karena faktor kebutuhan. Apa yang kita lakukan? Harus kita komunikasikan dengan wali muridnya supaya kedepannya anak tersebut tidak lapar lagi di sekolah. Nah, kalau lapar lagi akan mencuri lagi. Karena biasanya orang mencuri itu diawali dari tes-tes, apa kemudian jadi profesi yo. Nah, iya itu. Namanya lapar, ambil. Tahu, jadi profesional. Jangan sampai ya. Segera kita tangani kalau ada kasus pencurian makanan karena kelaparan. Supaya nanti ketika mereka tidak lapar tidak akan melakukan tindakan. Kemudian yang kedua, kasih sayang Pak Ibu. Setiap manusia butuh kasih sayang, butuh berinteraksi. Seperti ketika kita sering menemukan anak kita itu bermasalah, itu biasanya diawali dari kurangnya kasih sayang di keluarga. Nah, jangan sampai kalau kita menemukan anak seperti itu sudah di keluarga tidak disayangi, di sekolah malah dinilai terus, ya kan, tidak disayangi oleh bapak ibunya. Ya. Kalau kita menemukan hal seperti itu, upayakan kita memberikan kasih sayang di sekolah. Minimal dia akan bagian di sekolah, meskipun di rumah mungkin tidak seperti, sehingga dia akan termotivasi dari dirinya sendiri ke depannya akan selalu mempunyai sikap kasih sayang dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan akan kemampuan. Kebutuhan akan kemampuan. Sering kita dengar yang namanya anak geng. Anak geng itu kebanyakan adalah anak-anak yang kurang bahagia di keluarga, tidak mempunyai apa ya? Tidak mempunyai kehidupan yang baik, istilahnya itu bosan, sehingga dia mencari hal-hal yang baru yang ingin diakui oleh masa. Ini termasuk yang namanya kebutuhan penguasaan. Jadi kalau kita menemukan ada anak yang nakal, kita tanya, kenapa kamu berkelahi? Pak, saya merasa kuat. Saya ingin orang anak teman saya itu menganggap saya tidak ada. Artinya apa? Setiap manusia itu punya kebiasaan penguasa. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka di situ ya, kita akan berpikir positif bagaimana supaya sikap penguasaan itu bisa diperbaiki atau ditangani secara khusus, sehingga jangan sampai berdampak negatif bagi kehidupan di kelas atau di sekolah. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi tadi Ibu, setiap manusia itu sebenarnya bebas mengontrol dirinya sendiri. Dia bebas untuk milih A atau B atau C. Tapi kita usahakan pilihan mereka itu tetap dalam kategori budaya positif, tidak merugikan orang lain. Kalau masalah merugikan orang lain gimana? Kita tangani secara khusus. Misalnya dengan
segitiga restitusi. Karena apa? Hasil akhirnya nanti manusia hidup itu hanya untuk bahagia di dunia dan akhirat, tidak menderita di penjara sengsara masuk neraka, ya gitu. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, maka harus punya budaya positif. Itu yang harus kita berikan pengertian kepada anak didik kita. Kemudian kebutuhan yang kelima, kesenangan bermain dan tertawa. Kadang-kala yang namanya kesenangan kayak itu berimbas negatif juga. Kalau sampai bermainnya itu, bertandanya itu kelewatan atau kebablasan. Terutama anak SMP kayak itu harus kita perhatikan baik-baik, baik ketika di kelas, baik ketika istirahat. Jangan sampai ketika itu bertanda bermain sampai menimbulkan korban. Salah satunya yaitu dengan adanya teknologi CCTV. Jadi meskipun kita itu istirahatnya di ruang guru, tetap kita bisa pantau melalui CCTV keberadaan anak-anak ketika beristirahat di luar kelas. Nah, berikutnya Pak Ibu mengenai posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu, ketika anak itu menaati peraturan di sekolah atau menaati Bapak Ibu guru semua, mereka melakukan karena dua alasan. Yang satu adalah motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi eksternal. Jadi mereka itu bisa menaati kita dari pilihan motivasi intrinsik atau motivasi eksternal. Oh, si A kita minta untuk menghapus di papan tulis, tetap dia melaksanakan. Ketika ditanya, "Dok, kamu kok patuh sekali, kenapa?" Karena saya sadar tuh ingin bantu Pak Guru. Itu berarti motivasi dari dalam diri, intrinsik. Si B ketika diminta menghapus, ya menghapus. Ketika ditanya, "Kenapa kamu menghapus?" Karena kalau saya menolak saja, khawatir dimarahin Pak Guru. Itu adalah motivasi eksternal. Kira-kira bagus yang mana Pak? Ya dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Itu yang menjadi tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana membangkitkan motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Nah, untuk membangkitkan motivasi intrinsik ini bisa diawali dari Bapak Ibu guru semua. Karena sebenarnya guru ketika berinteraksi dengan para murid terbagi menjadi 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, posisi guru sebagai seorang penghubung. Posisi guru sebagai seorang penghubung. Yang kedua, posisi guru sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru sebagai seorang pemantau. Dan yang keenam, posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Karena kita akan pelajari 5 kontrol itu. Kira-kira Bapak Ibu masuknya yang mana?
Bapak Ibu, saya katakan Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol sebagai seorang guru penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Jadi guru sebagai seorang hukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, dan menyakiti. Contohnya ketika ada guru mengatakan, kalau kamu tidak patuh maka saya akan apa? Akan diberikan hadiah, ya. Kemudian hasilnya apa Ibu? Hasilnya kalau kita, anak didik kita itu mendapatkan apa istilahnya, penanganan terus menerus dari seorang guru yang tipe penghukum, maka anak kita akan menjadi seorang yang pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, tipe pembuat rasa bersalah. Guru berbuat membuat anak didiknya kecewa. Contohnya ketika kita mengatakan, kamu sudah mengecewakan ibu guru karena kalian sudah tidak membersihkan kelas sesuai dengan jadwal. Kamu tidak mengerjakan tugas. Apa kamu tidak kasihan sama Bapak Ibu guru yang sudah memberikan tugas seperti itu? Nah, itu membuat rasa bersalah kepada anak kita. Akibatnya apa? Akibatnya anak didik kita kalau sudah melakukan seperti itu, maka mereka akan menyembunyikan, sering berbohong, dan sering berprasangka. Nah, kedua tipe guru tersebut, posisi kontrol kedua itu yang menyebabkan anak itu nanti akan melakukan apa yang kita perintahkan hanya sesuai dengan motivasi ekstra. Mereka tidak melakukan dari dalam dirinya sendiri. Kita kasih hukuman, mereka patuh. Karena ada hukuman, mereka patuh. Mereka patuh karena tidak ingin mengecewakan kita. Itu berarti faktor dulu atau bukan faktor dari. Dan ketika mereka sudah tidak ketemu kita lagi, apakah mereka masih seperti itu atau tidak? Karena mereka sudah berkaitan dengan orang yang lain. Harapan kita Pak Ibu, kalau anak didik kita itu punya motivasi intrinsik, dimanapun mereka berinteraksi dengan siapapun, maka sikap itu akan selalu ada. Nah, motivasi intrinsik Pak Ibu itu akan muncul dari posisi kontrol guru atau sebagai seorang teman. Teman di sini artinya guru berbuat berbaur dengan peserta didiknya. Misalnya, kalau ada Bapak Ibu guru yang berkata, ya sudah, nanti Bapak Ibu guru belajar. Misalnya kalau Bu, saya kesulitan ini, ya sebentar, nanti Bapak Ibu dia seorang. Nah,
Akibatnya Pak Ibu, kalau kita itu melakukan sesuatu sebagai seorang teman, nanti anak kita akan menjadi ketergantungan. Usahanya tidak masih malah santai. Pak C itu orangnya ya, kita tidak bisa pastikan juga, karena anak kita menganggap kita sebagai teman. Lama kelamaan akan timbul yang namanya ketergantungan dari peserta hidupnya. Itu sebagai seorang teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Misalnya guru berbuat menghitung dan mengukur, artinya di situ Pak Ibu, ya Pak Ibu sebagai seorang fasilitator. Bapak Ibu guru memfasilitasi, anak bekerja, Bapak Ibu guru memantau, mengukur sejauh mana keberhasilannya di kelas, baikkah atau tidak. Tapi di depan Bapak Ibu sudah menyiapkan rambu-rambunya, sehingga mereka melakukan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada. Kita tinggal memantau saja. Pemantau ini Pak Ibu, salah satu ciri-cirinya yaitu ketika kita menegur anak dan mengkaitkannya dengan peraturan yang berlaku di kelas atau di sekolah. Misalnya, ketika ada anak yang menyimpang di kelas, kita menegurnya dengan mengkaitkan dengan peraturan di kelas atau di sekolahan. Itu maksudnya sebagai seorang guru pemantau. Akibatnya apa Pak Ibu? Akibatnya apabila kita menjadi seorang guru pemantau, maka anak didik kita akan senantiasa diawasi. Tidak ada kebebasan bagi mereka untuk berbuat hal yang lain karena merasa di mana-mana dipantau oleh Bapak Ibu. Yang terakhir Pak Ibu, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ciri-ciri dari seorang guru berposisi sebagai seorang manajer. Guru berbuat dalam bentuk sering bertanya-tanya. Misalnya gini Pak Ibu, ketika kita menegur anak, maka kita akan menerapkan yang namanya segitiga restribusi. Nah, kamu kok melakukan itu? Alasannya apa? Oh, gini Pak. Nah, kira-kira salah nggak? Menurut keyakinan? Oh. Nah, kalau salah, kemudian apa yang akan kamu lakukan supaya sikapmu menjadi baik lagi? Ini Pak. Oke, bisa Pak. Itu Pak Ibu ya, contohnya diskusi. Kita dalami dulu permasalahannya apa. Nah, biasanya manusia itu berbuat salah karena ada faktor penyebabnya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Ya, apakah dia itu melakukan dalam bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kekuasaan. Kalau kita tahu penyebabnya, maka kita akan bisa meyakinkan bahwa sikap mereka itu keliru dan salah, dan dia akan sudah sendiri bagaimana cara untuk memperbaikinya. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu dulu untuk refleksi sebentar dari 5 kategori posisi kontrol restitusi tersebut. Guru sebagai seorang penghukum, guru sebagai seorang pembuat rasa bersalah, guru sebagai seorang teman, guru sebagai seorang pemantau,
dan guru sebagai seorang manajer. Kira-kira mayoritas Bapak Ibu guru sikapnya itu berada di posisi mana? Pak, sebagai seorang pemimpin berjari nggak ada di sini ya. Nah, berarti mayoritas benar pemimpin ya. Enggak juga. Ini Bapak maksud saya itu ketika kita menemukan anak berbuat salah atau keliru, itu Bapak Ibu guru menangannya bagaimana? Apakah sebagai seorang teman? Apakah sebagai seorang pendukung? Sebagai seorang pembagus bersalah? Sebagai seorang pemantau? Atau sebagai seorang manajer? Seorang pemantau itu dia akan selalu mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolahan. Misalnya si A terlambat, kamu tahu nggak terlambat sanksinya apa? Tahu Pak? Ya sudah, laksanakan. Siapa? Itu sebagai seorang pemantau. Jadi si guru tidak menanya mau terlambat apa? Tapi ketika dia terlambat, juga sama sanksinya laksanakan, selesai, ya kan? Tidak tanya mengapa, bagaimana, kedepannya supaya tidak mengulangi seperti apa. Kalau kita bertanya seperti itu, maka kita jadi seorang guru sebagai manajer. Dan kedepannya anak itu akan sadar sendiri dan tidak mengulangi kesalahan ya. Tapi kalau bagi seorang pemantau terlambat lari, ya itu. Tanpa ditanya, kenapa dia terlambat itu karena apa? Karena dia itu jalannya macet, bannya bedos. Kalau terlambatnya berkali-kali, tentunya ditangani secara khusus sebagai seorang. Tapi sebaiknya Pak Ibu ditangani sebagai seorang manajer dulu. Ketika manajer sudah tidak bisa, baru mendatangkan si orang tua. Karena sebagai seorang guru yang bijak, kita harus tahu dulu penyebab kesalahan putra putri kita. Kalau sudah berkali-kali ya terpaksa ya kembalikan lagi ke peraturan sekolah, karena sudah berbagai dengan pembicaraan yang bisa kembali ke peraturan sekolah. Ada di sini yang tipe manajer. Situasi ya. Tapi oke. Ya, nggak apa-apa Ibu ya, kita sama-sama belajar. Saya juga sama kok. Mari masuk kelas juga saja. Yang namanya apa? Ya nanti gue ya. Ketikanya hilang. Nah itu harus kita biasakan untuk merubah paradigma Pak Ibu. Ya. Kita harus ubah paradigma Pak Ibu ya. Itu. Artinya ini Pak Ibu, ketika kita menemukan suatu hal yang negatif, kita tangani dengan cara yang halus dulu. Dengan cara yang halus sudah bisa, baru dengan cara yang lain. Siapa tahu dengan cara yang halus, dengan seketika diskusi, dengan posisi kita sebagai seorang manajer, anak itu bisa berubah. Dan ini akan menjadikan mereka sadar dari dalam diri sendiri. Meskipun tidak ada kita, mereka tetap sadar dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita sebagai seorang penghukum yang berusaha bersalah, dia tertib dengan kita, tapi dengan orang lain tidak seperti itu. Karena apa? Dia tertib karena faktor dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi mari Pak Ibu, mulai sekarang kita posisikan diri sebagai seorang manajer. Pak, aku guru mapel Pak, mana mau masuk telat, saya ngeliatnya pakai ini tugas, aku mesti mau siji, mau kelas rame gitu.
Tidak seperti itu Pak Ibu. Ya tetap yang sabar, oke silakan masuk pelajaran mulai setelah selesai. Nanti kalau ada waktu tolong ke ruang dulu, Bapak Ibu mau ngobrol. Kenapa di kelas saya kok sering terlambat? Di kelas yang pasti sama tidak ya gitu. Kan ada bisa, ya gitu. Ya, dari setiap hari masalahnya apa? Kalau pelajaran sama, ya tentunya setelah kita melakukan ketiga diskusi, kita tahu penyebabnya. Apakah itu gejala dari anak tersebut karena kemalasan dan sebagainya, ataukah faktor di luar? Tentunya kita harus komunikasi dengan pihak orang tua. Apakah dengan pihak orang tua bisa kita selesaikan permasalahan tersebut? Kalau tidak bisa, ya terpaksa kita kembali lagi ke peraturan sekolah yang ada. Karena kita sudah menjaga nama baik sekolah. Tapi harapannya, ya, kalau kita melakukan dengan halus, maka anak kita juga akan sadar akan kesalahan. Balik badannya. Ya, semoga bisa ya. Kita ubah sedikit. Itu untuk posisi kontrol ya. Sekarang mengenai keyakinan kelas. Apa bedanya kesepakatan, keyakinan kelas dan peraturan apa teman? Sekarang gini Pak Ibu, ada satu pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pak Asis, pakai helm karena apa itu? Safety ya. Ini berarti motivasi intrinsik. Misalnya Pak Indra bahkan jawabnya takut dibilang polisi Pak ya itu. Itu motivasi eksternal. Yang bagus yang mana? Intrinsik, dia sadar kalau saya tidak pakai helm, maka saya bisa pindah ke dunia lain. Tidak gitu. Ya kan? Kan nggak tahu lah dunia kan? Pindah ke dunia lain. Tapi kalau kita kalau sama pakai helm, kalau takut sama polisi, itu malah berbahaya gitu ya. Padahal sekarang soalnya itu di apa ya, di traffic light, polisi sudah ada ya, maksudnya polisi dulu ya. Nah itu orang-orang yang tidak pakai helm, biasanya mereka itu karena faktor eksternal. Kalau ada polisi baru pakai, kalau nggak ada, ya. Padahal tadi yang benar adalah faktor intrinsik. Nah di sini Pak Ibu, berarti kita simpulkan bahwa yang namanya motivasi intrinsik itu diawali dari keyakinan, bukan dari orang. Jadi kemarin ketika saya itu membuat keyakinan kelas di kelasnya kunjungan kelas 1 ini Pak Ibu, saya dengarkan dulu anak-anak mengenai cerita sekolah yang suram dan sekolah yang menyenangkan. Kalian pilih mana anak? Sekolah yang suram seperti ini atau sekolah yang menyenangkan? Kelas yang suram atau kelas yang menyenangkan? Yang menyenangkan Pak. Oke, kalau sudah tahu ini menyenangkan, coba kamu tuliskan. Kelas yang menyenangkan seperti apa? 1. Saling menghormati. 2. Memperhatikan bapak ibu guru. 3. Menjaga kebersihan dan sebagainya. Tenang nak, kalian yakin ini akan menyebabkan kelas kalian menyenangkan? Yakin Pak? Kalau yakin, sekarang kita tulis, kita cetak, kita tempelkan, dan besok semua anak kelas 2A ada tidak ada bapak ibu guru harapannya melaksanakan keyakinan kelas, tidak diminta bunyi, tidak disuruh oleh guru mapel, mereka sudah melaksanakan. Kita bandingkan dengan peraturan kelas.
Misalnya terlambat, yang terlambat berdiri di depan kelas, ya. Yang tidak tiket didenda 5.000. Kira-kira peraturan kelas dan keyakinan kelas bagaimana? Keyakinan. Mau mencoba Pak Ibu? Bapak kembali kelas ya, mau mencoba? Anaknya dicoba seperti itu? Lupa nanti kalau melanggar kenapa? Kalau melanggar pakai segitiga resi. Kalau tidak bisa baru dipakai dengan kita coba. Kita pede, kita percaya bahwa putra putri kita itu adalah anak-anak yang baik semua. Kalau ada satu dua, itu namanya juga dunia gitu ya. Tidak semuanya sempurna kecuali di surga gitu ya. Bisa ngomong yang depan di video ini ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu nilai-nilai kebajikan itu yang ada dalam kelas ditaati bersama berdasarkan kesadaran sendiri, bukan karena takut sanksi atau hukum. Ya meskipun ada teraba-raba, terbayang-bayang, sepertinya sulit, tapi tidak ada salahnya mencoba. Apa tujuannya apa? Supaya anak itu bahagia. Student gurunya akhirnya juga bahagia juga melihat anaknya sadar sendiri ya. Misalnya besok Pak Indra Aziz, misalnya soal wakil Pak Indra Aziz ya, besok buat kesepakatan sekolah sampai jam 7 semua harus ada di lapangan. Sepakat? Nah, kalau misal jam 7 orang sing saya mulai kelas masih ada di jalan, langsung yang tidak melaksanakan dijaring, ditangani khusus. Loh, kamu kemarin sepakat jam 7 harus di lapangan, mengapa sedang OTW ya kan? Dijaring, ditangani khusus. Harapannya ketika mereka sudah ditangani khusus, kalau mereka sudah sadar dari dalam, besoknya lagi Pak Indra Aziz tidak perlu menyampaikan jam 7. Jam 7 mereka sudah siap di lapangan. Jadi mencoba Pak Indra Aziz. Sudah bilang. Dari kemarin sebenarnya sudah Pak, kayak misalnya Pak Iza itu sudah dipilih siapa yang ngapain dan sebagainya, tapi kan dari anaknya sendiri itu yang masih belum sadar. Maksudnya yang ngapain semua peserta. Semua peserta, jadi dipilih siapa yang ngapain. Misalnya ini kelas A, saya lah misal, saya depan ngapain yang. Berarti yang mimpin apel yang belum siap. Ya, yang mimpinnya dan anaknya juga. Bahkan Padahal yang mimpinnya yang malah yang sudah siapa? Oke. Nah, itu siapanya juga kadang misal kayak itu udah beres lah, kemudian di akhir nanti anak kadang supaya Pak Iza itu sekojar atau apa itu di besoknya gitu lagi. Oke. Karena memang sulit. Oke. Bahkan tidak semua seperti itu, hanya beberapa. Kan hampir tidak lah. Ya, yang tidak, kalau yang tidak pun benar itu sudah baris Pak, sudah. Dan hanya anak-anak itu. Nah, berarti Bapak Ibu kesimpulannya tidak semua anak kita itu ya, tidak punya kesadaran dari dalam. Artinya ada beberapa anak yang sudah punya kesadaran dari itu. Nah, bagi anak yang belum sadar Bapak Ibu, itu harus kita tangani khusus. Nopo, kemarin kamu kan sepakat. Begitu jam 7 tanpa saya uyak-uyak, kamu sudah di sini alasannya apa?
Ya kita jaring dulu, kemudian kita pakai sedikit garis ke sini. Ya kita tanya maksudnya apakah karena males kan, apa karena sengaja kayak gitu. Setelah kita tahu, kemudian kita buat perjanjian. Ya. Kira-kira bagaimana ke depannya supaya tidak terulang kembali? Kita coba saja. Atau terulang kembali ya, dalam masuk buru-buru OTW makanan ngomong-ngomong dipanggil Jomis Ben gitu. Ya, sekali kita sok terapi. Siapa tahu ketika kita sok terapi seperti itu, kemudian semuanya menyadari, maka tugas kesesakan juga semakin lebih ringan. Tapi monggo nanti kalau mau dicoba silakan ya. Jadi pandangan dari kita Pak Ibu, tidak semua sekolah masih bisa menerapkan secara optimal, tapi tidak ada salahnya kita mencoba, kita buat yang terbaik buat anak kita Pak Ibu, supaya kesadaran itu bisa tumbuh dari dalam diri Pak Ibu. Nah ini Pak Ibu, ini proses penyusunan keyakinan kelas kemarin. Yang pertama itu adalah memberikan narasi kelas suram dan kelas menyenangkan. Kemudian yang kedua, anak-anak diskusi, setiap kelompok berdiskusi, mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan dalam kelas, menghormati, menjaga kebersihan, kemudian tekun, jujur, itu diidentifikasi di masing-masing kelompok. Kemudian setelah identifikasi, ya, mencatat hasil setiap kelompok satu di depan hasilnya, ya, ditulis di papan tulis. Kelompok satu ini, kelompok dua dan seterusnya. Dari semua kelompok itu, kemudian disepakati bersama. Kira-kira nilai kebajikan apa yang banyak muncul sehingga bisa disepakati bersama. Setelah disepakati, baru kemudian penandatanganan. Penandatanganan itu bisa dari wakil kelas, ketua kelas, atau semua siswa suruh tanda tangan. Setelah itu dicetak dan ditempelkan di depan kelas biar mereka teringat. Ya. Semakin ingat maka mereka semakin sadar. Kalau kita tidak tempel, mereka lupa sehingga mereka melakukan penyimpanan kembali. Itu salah satu cara untuk meningkatkan budaya positif di kelas, ya, menggunakan keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu kelasnya masih sering bermasalah, tanda tanya besar, apakah sudah ada keyakinan kelas atau belum? Sudah ada peraturan apa? Tapi karena nggak ada gurunya, kelasnya bermasalah. Benar ya kan? Karena mereka itu takut peraturan ketika ada guru yang melaksanakan. Tapi ketika keyakinan kelas itu sudah dilaksanakan, ada tidak ada gurunya, mereka tetap tidak melakukan pelanggaran. Karena dari dalam diri motivasi intrinsik. Jadi silakan nanti Bapak Ibu guru wali kelas setelah memahami yang namanya keyakinan kelas bisa dicoba. Jangan khawatir kalau gagal, namanya mencoba ya bisa gagal atau tidak. Yang penting mau mencoba demi anak didik kita, bukan demi Bapak Ibu guru sendiri. Saya percaya yang namanya anak-anak itu jiwanya pasti positif, tapi kadang-kadang disebabkan karena keluarga dan faktor yang lain sehingga mereka butuh penanganan khusus atau bimbingan khusus. Itu Bapak Ibu contoh khusus penyelenggara kelas. Ya. 7 kelas sudah ada. 7B sudah ada belum? Pak, kesepakatan ya. Pak, bedanya kesepakatan biasanya apakah kesepakatan itu semua peserta didik kelas sepakat. Tapi ketika pelaksanaan masih ada yang melanggar. Tapi kalau keyakinan mayoritas sudah
melaksanakan dengan baik meskipun tidak ada bunyinya. Kalau kesepakatan ada yang masih melanggar, tapi nggak apa-apa, keyakinan itu bisa jadi kesepakatan, tidak langsung keyakinan. Keyakinan itu waktu ya, untuk penyadaran diri. Nah, sekarang Bapak Ibu segitiga restitusi ya. Kurang berapa menit? Segitiga restitusi Bapak Ibu ya, itu meliputi 3 hal penting. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Kalau kamu menemukan pelanggaran, tanya dulu. Kamu manusia Pak. Manusia tidak semua benar Pak. Sama. Pak Marta dulu ketika anak SMP juga seperti itu ya Pak. Sering kadang terlambat juga. Sama. Itu menstabilkan identitas. Kita pahami dulu bahwa semua orang tidak sempurna, manusiawi. Kalau mereka itu melanggar, baru kemudian kita masuk tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Alasannya apa? Kok kamu melanggar? Alasannya apa? Kok kamu berkelahi? Pak, saya terlambat itu karena saya menunggu ayah pulang dari pasar. Karena kalau nggak ada ayah, nggak ada yang mengantar, angkutannya jauh. Oh gitu ya. Itu validasi kesalahan. Saya berkelahi itu karena dia mengejek saya Pak. Saya itu anak yang sumbu pendek. Sumbu pendek tahu ya? Sumbu pendek itu ketika dia tersindir, langsung marah. Ya. Jadi usahakan harus selalu hati-hati. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Masuk validasi ya. Ketika mereka berbuat salah, selain ditanyakan alasannya, kita tanyakan, kamu kok melanggar itu karena kebutuhanmu apa? Pak, saya mencuri bekal karena saya itu lapar. Karena tidak melakukan, ya gitu. Salah kan? Salah Pak? Iya itu. Validasi kesalahan. Yang terakhir Pak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan. Oke, kalau kamu salah, kira-kira baik gak untuk diri kamu sekarang dan ke depannya? Tidak Pak. Kenapa tidak? Karena kalau saya sering terlambat, saya ketinggalan pelajaran. Kalau saya sering berkelahi, saya tidak punya teman. Terus nanti ya berkelahi terus. Kira-kira bagaimana solusinya? Keyakinannya supaya tidak berkelahi lagi. Ya berarti Pak, saya harus bisa untuk bersabar. Benar saya bersabar. Kalau saya itu Pak, untuk bersabar itu harus banyak puasa misalnya. Kita laksanakan, gitu. Jadi intinya Pak Ibu, dengan adanya segitiga solusi, satu, kita dalami dulu ke anak. Semua permasalahan itu adalah manusiawi. Kita bukan membela bukan, tapi kita masuk dulu ke hatinya si anak itu. Oke, kamu itu melanggar, memang manusia seperti itu. Otak dulu ketika anak sakit berat, bahkan lebih parah, gitu. Dia merasa ternyata pada dulu itu mendukung saya juga. Setelah itu baru kemudian kira-kira hal seperti itu aslinya itu jenis masalah apa? Kenapa kedua salah yang memberikan alasan? Alasannya itu ya sama. Kita jadi kamu juga sama adalah pasti akan dibuat seperti itu. Tapi kira-kira kedepannya bagus nggak? Terus terus? Tidak Pak.
Maksudnya bagaimana? Gini Pak, bisa melaksanakan siapa? Mari Pak Ibu, ya besok kita lakukan segitiga diskusi, ya. Guru mapel boleh, wali kelas boleh, guru BK apalagi, siswaan apalagi, ya. Siswaan dan guru BK itu harusnya mencoba yang namanya segitiga restitusi. Masuk kemarin kajian sama-sama Jibril ya, kita segitiga restitusi, ya. Kalau kemarin saya bertanya-tanya sama Bu Wali Madinah, kajian itu kira-kira orangnya gimana, apa yang dia lakukan itu bukan pada belum mesti belum atau akan ngomongin Jawa ya aslinya benar kan yang saya katakan itu apa gagal mental mungkin jangan loh karena dia itu tidak mau dibedakan, ya, tidak mau dibedakan, dia mau dibedakan sehingga karena kalau dia dibedakan dia akan berusaha untuk berontak, misalnya seperti itu. Ini dia jadi dan sebagainya pengakuan. Itu. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan segitiga diskusi, maka Bapak Ibu di sini posisi kontrol sebagai seorang manajer. Manajer itu bertanya, mendalami permasalahan, kemudian menyebabkan si anak itu sadar sendiri dan tidak akan mengulangi lah. Itu bisa dicoba Pak Ibu. Ya. Bu Dewi, berani mencoba? Ketika diskusi? Coba dulu, hasilnya serahkan ke media tahu. Coba dulu lah. Kita pahami anak kita yang baik dulu. Meskipun tidak semua mungkin hasilnya bagus, tapi tidak apa. Ya. Dulu ketika saya PPL di SMA 15 Kota Semarang, itu ada pesan. Kamu kalau PPL ingin dekat dengan anak-anak di kelasnya, maka yang pertama kamu dekati dulu anak yang paling nakal, ya kan? Yang nakal terjadi jadikan teman, maka satu kelas itu pasti akan terjadi. Karena kalau kita PPL di kelas, sing nakal kita biarin, kita hanya ngajar sing tertib saja. Kelasnya kalau tidak kondusif, kita bisa menjual sing nakal, maka kelas itu akan kondusif. Bagaimana yang nakal itu supaya kita patuh dengan kita dekati sebagai seorang atau tapi kalau kita kasih itu, PPL paling ya kalau ini boleh paling nakal, biasanya pasti ya. Berbeda sama karena PPL ya. Nah sekarang Pak Ibu, saya akan menanyakan sedikit mengenai praktek segitiga diskusi. Mohon maaf, ini baru pertama di recording segitiga diskusi, ya. Jadi mungkin agak sedikit sengah-sengah melihat Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa. Memang ada gambaran lah. Ini kasusnya asli, ya Bu Wahyu ya. Kasusnya diskusi asli ya. Yang memang kita segitiga diskusi itu kasusnya asli ya. Tidak buat-buat. Dan anaknya juga sering melanggar seperti itu. Karena saat kami kita berlaku disediakan dua orang anak yang sering melakukan pelanggaran kalau tidak apa-apa. Jadi bukan main dulu bukan. Ini usaha bukan kita
Ini masuk validasi tindakan yang salah Pak Ibu. Kalau sesuai, kira-kira apa yang dia Itu dapat mengendalikan diri dan perilaku yang tidak sopan dalam bergaul di kelas. Saya harus belajar bersabar dan dapat menghormati dengan benar.
Coba ya. Gimana? Setelah membuat itu dia masih tetap terlambat. Belum yakini. Ini lama. Bapak kita akan terus ya. Ya memang Bapak Ibu, tidak semua manusia itu kita pandang semuanya sama Bapak Ibu. Tapi ketika kita kepala tangan, ada yang buka, ada yang tutup, semua orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Sehingga bagaimana kita itu memperlakukan mereka. Dan penting kita berani mencoba. Misalnya Pak Ibu melakukan 2 hal. 1, nah Bapak Ibu ya, dari 2 kasus ini tadi kita tinggal mencoba sebagai seorang guru, manajer, pemantau, teman, pendukung, atau berbuat pasal-pasal. Sebagai seorang pendukung, ketika anak itu melakukan kesalahan baik itu, maka kita dengan review penyebabnya apa. Karena sejatinya semua manusia itu ketika mereka berbuat kesalahan pasti ada faktor penyebabnya. Kita harus percaya dengan mereka apabila kita memberikan toleransi mereka untuk berubah. Jadi andaikan kemarin di kelas Bapak Ibu itu senantiasa menjadikan sanksi dan hukuman sebagai ujung tombak untuk mengondisikan kelasnya, kedepannya kita coba menggunakan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ingin melakukan segitiga restitusi, upayakan di kelasnya sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Karena sejatinya segitiga restitusi itu nanti larinya ke keyakinan kelas, bukan ke peraturan kelas. Bapak Ibu bisa lihat ketika Bapak Ibu melihat kelas A, kelas B, kelas C, sampai kelas D itu beraneka karakter. Salah satu penyebabnya itu adalah bisa jadi dari wali kelasnya, dari guru mapelnya, dan sebagainya. Andaikan kita itu bersatu Bapak Ibu ya, dengan mengedepankan
keyakinan keras dan diskusi, insya Allah kita bisa mengubah anak didik kita, mereka sadar akan perbuatannya, sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan senantiasa melakukan motivasi intensif dalam kehidupan sepanjang hidupnya. Itu artinya kita sudah memberikan bekal yang berharga sampai mereka tutup usia. Itu lebih baik daripada kita itu menetapkan hukum dan sanksi, tapi ketika mereka lepas dari kita, mereka bisa melanggar. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup untuk sesi diskriminasi ini, Bapak Ibu, saya akan minta Bapak Ibu untuk melakukan SBK terlebih dahulu. Bisa lihat mana sudah loyo, ya. Itu. Kenapa? Berarti kita lakukan sekalian itu biar makanya dia punya ya. Jadi makanya nggak ada lah, bukan angin ya. Oke, Bapak Ibu. Saya ingin melihat Bapak Ibu apakah masih bisa fokus atau tidak. Ya, kita akan mulai dari level yang terendah dulu, wis. Level terendah itu hanya 2 arah. Ya. Tapi kita akan berbalik, Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan panjang, maka tangannya pendek. Kalau menyatakan pendek, tangannya apa? Itu level rendah ya. Nah ini juga arahnya. Oke, kita mulai dulu. Yo, masih mereka mas. Oke, Pak Ibu. Panjang, pendek, pendek. Loh, masih juga. Panjang, panjang. Ayo, gerak. Pendek, 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 panjang, pendek, panjang. Oke, Pak Ju, terima kasih atas videonya. Besok yang berusaha saya Imam Balapan. Oke, terima kasih atas videonya. Semoga apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari diskriminasi ini akan membuka cakrawala baru Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita semakin lebih baik lagi dengan melakukan yang namanya keyakinan keras dan segitiga resti. Apakah nanti dampaknya berhasil atau tidak, kita serahkan sama yang di. Yang penting kita coba lebih dahulu. Kita dalami putra-putri kita, terutama yang sering bermasalah ya. Biar kedepannya ketika mereka lulus dari sini, mereka akan menjadi seorang pribadi yang punya kesadaran diri yang tinggi. Itu karena Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 2 Bandungan 1. Terima kasih. Amin ya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada lisan, ucapan, tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.